Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Zahra, dan seperti biasa aku mau bercerita. Buat kamu yang suka dengar cerita dan suka sejarah, jangan ragu untuk subscribe channel ini dan tonton videonya sampai habis. Oke, kali ini aku mau bercerita tentang istri pertama Rasulullah, istri yang sangat dicintai Rasulullah, yang sangat berjasa dalam dakwah Rasulullah, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sebesar kecemburuanku kepada Khadijah." Masalahnya Rasulullah selalu menyebut-nyebutnya. Bahkan ketika Rasulullah menyembelih kambing, dia akan membuatnya menjadi beberapa bagian, lalu membagi-bagikannya ke teman-teman Khadijah. Aisyah pernah mengomentari, "Seperti tidak ada wanita di dunia ini selain Khadijah." Lalu Rasulullah menjawab, "Khadijah itu begini, begini, dan begini, dan aku mendapat keturunan darinya." Muttafaqun alaih. Sebenarnya apa sih keistimewaan Khadijah sehingga ia selalu dipuji-puji Rasulullah, selalu disebut namanya oleh Rasulullah, hingga membuat seorang Aisyah cemburu, padahal beliau kan sudah meninggal. Secara umum yang kita ketahui, mungkin Khadijah adalah seorang janda kaya raya yang menikah dengan Rasulullah waktu itu umurnya 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun. Tapi tahu nggak teman-teman, kalau ternyata masih banyak sekali fakta-fakta menarik tentang Khadijah. Masih banyak sekali keutamaan-keutamaan Khadijah yang membuatnya menjadi seseorang yang selalu dipuji-puji Rasulullah, menjadi seseorang yang selalu disebut-sebut namanya oleh Rasulullah. Bahkan setelah ia wafat pun Rasulullah tak pernah berhenti menyebut-nyebut namanya. Jadi aku akan menyebutkan beberapa di antara sekian banyak kelebihan sosok Khadijah. Jadi Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Bahkan dia adalah orang pertama yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah benar-benar seorang Rasul. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, dia pulang ke rumah dalam kondisi ketakutan dan gemetaran. Sampai di rumah dia bilang ke Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Nah, Khadijah yang waktu itu melihat keadaan Rasul seperti itu, dia tetap tenang. Meskipun mungkin sebenarnya dia ada rasa penasaran gitu, tapi dia menuruti perkataan Rasul. Dia ambil selimut, lalu dia selimuti Rasul, dan dia menenangkan Rasul, dan dia menunggu sampai Rasul benar-benar tenang dan siap menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Setelah Rasul tenang, Rasul pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Khadijah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakanmu, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Engkau biasa memikul beban, engkau suka membantu orang miskin, dan engkau suka membenarkan orang yang menegakkan kebenaran." Kemudian selanjutnya Khadijah membawa Rasul ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah anak pamannya Khadijah yang beragama Nasrani dan bisa berbahasa Ibrani. Setelah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, Rasul pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Setelah mendengar cerita dari Rasul, Waraqah bin Naufal bilang, "Ini adalah An-Namus." An-Namus itu malaikat Jibril yang datang kepada Musa. Andai saja aku masih hidup dan aku masih kuat ketika kaummu mengusirmu. Rasul pun bertanya, "Apakah aku nanti akan diusir?" Nah, Waraqah bin Naufal menjawab, "Iya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang ketika menyampaikan kebenaran ini tidak diusir oleh kaumnya." Jadi di sini menurut aku Khadijah bersikap sangat bijak, hadir sebagai istri yang menenangkan suami dan memberikan solusi. Suatu hal yang sangat patut diteladani oleh istri manapun. Khadijah adalah orang yang beriman kepada Nabi di saat orang-orang kafir kepadanya. Khadijah adalah orang yang membenarkan risalah Nabi di saat orang-orang lain mendustakannya. Khadijah adalah orang yang mengorbankan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Nabi di saat orang-orang enggan memberinya. Dan Khadijah adalah wanita yang memberikan keturunan kepada Nabi. Dan selagi Khadijah masih hidup, Rasulullah hanya beristrikan Khadijah. Artinya selama Khadijah hidup, Rasulullah tidak pernah poligami.
Dan keistimewaan lainnya dari sosok Khadijah adalah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Khadijah adalah salah satu dari 4 pemimpin para wanita di surga nanti. Mereka itu adalah Khadijah binti Khuwailid dan putrinya Fatimah binti Muhammad dan Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun, dan yang terakhir Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Khadijah bukanlah wanita biasa. Ia adalah seorang wanita yang telah dibekali Allah dengan kebijaksanaan, pandangan yang jauh, kepribadian yang suci, dan hati yang tajam yang jarang dimiliki oleh lelaki sekalipun. Keputusan Khadijah untuk memeluk agama Islam bukan karena sekedar ikut-ikutan atau kepura-puraan untuk menarik hati Nabi, tetapi karena ia memang benar-benar meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi. Khadijah adalah wanita yang kaya raya, terpandang, dan hidup mewah. Dia sanggup meninggalkan semua yang selama ini dia rasakan seperti kemewahan, kenyamanan, dan kenikmatan hidup, dan lebih memilih untuk mendampingi suaminya melewati semua dalam melewati masa-masa yang sangat sulit, dan tetap mendukungnya saat menghadapi berbagai macam penderitaan dan intimidasi demi mempertahankan apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Mungkin masih banyak kelebihan dan cerita suka duka Khadijah dalam mendampingi Nabi yang belum aku sebutin. Tapi semoga secuil kisah dari Khadijah ini dapat bermanfaat buat kita, dan kita bisa menjadikan sosok Khadijah sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sekian dulu ceritanya kali ini. Kalau kamu menemukan kesalahan ataupun kekurangan, jangan sungkan untuk membenarkan dan meluruskannya di kolom komentar. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.